Halo, salam sejahtera, selamat berjumpa kembali di channel Taman Rohani. Dimanapun Anda berada, semoga selalu dalam keadaan baik. Kali ini kita akan membahas makam asli Yesus ditemukan di kota Yerusalem dan dibongkar. Tapi sebelum kita melanjutkan informasinya, sebagai dukungan terhadap channel dan agar tidak ketinggalan informasi dan video lainnya, jangan lupa terlebih dahulu tekan subscribe-nya ya. Kota suci Yerusalem, Israel menjadi saksi sejarah untuk pertama kalinya pembongkaran makam yang diyakini oleh umat Nasrani sebagai kuburan Yesus Kristus. Misteri situs paling suci dalam keyakinan agama Kristen ini memang sudah lama diperdebatkan oleh para ilmuwan, ahli arkeologi dan ahli sejarah, apakah keberadaan makam tersebut terbukti keasliannya. Karena sebelumnya, pada tahun 1980, Dr. James Tabor, seorang ahli arkeologi dari Universitas Carolina Utara, Amerika Serikat, telah mengklaim hasil temuan terbarunya tentang keberadaan makam Yesus yang asli dalam sebuah peti mati kuno berisi tulang belulang manusia. Dan penemuan mereka juga menjelaskan kalau di makam Yesus tersebut terdapat tulisan inskripsi dalam bahasa Yunani, dan jika diterjemahkan memiliki arti, Tuhan bangkitlah, bangkitlah. Bahkan Dr. James Tabor juga mengatakan kalau Yesus dikuburkan bersama dengan Maria Magdalena. Tentu saja, hasil riset penelitian ini menimbulkan kontroversi bagi para kaum rohaniawan Kristen yang menganggap kalau temuan mereka adalah kebohongan belaka. Terlebih setelah para ahli arkeologi lain meneliti hasil temuan mereka, jika letak keberadaan makam dan usia sarkofagus atau peti mati kuno sangat tidak akurat. Mengutip dari nationalgeographic.com, untuk pertama kalinya setelah berabad-abad, lebih dari 500 tahun lamanya, baru kali ini semua ahli arkeologi satu pendapat untuk mengakui kalau temuan terbaru mereka merupakan makam Yesus yang diyakini benar-benar asli. Sudah dibuktikan melalui riset penelitian panjang tentang materi tanah, permukaan batu asli, usia sarkofagus, dan letak wilayah yang memiliki kesamaan persis dan sesuai dengan catatan kitab Injil umat Kristen dan kitab Taurat umat Yahudi. Makam Yesus yang dipercaya asli tersebut terletak di gereja makam kudus di kota tua Yerusalem. Makam telah tertutup oleh batuan dinding marmer setidaknya sejak tahun 1555 Masehi untuk mencegah para jemaat yang ingin mengambil batu asli sebagai souvenir ketika menziarahi makam suci ini. Frederick Hebert, ahli arkeologi dari National Geographic Society yang ikut serta mendampingi penggalian makam Yesus tersebut, mengatakan sangat terkejut ketika ia bersama ahli arkeologi lainnya menemukan permukaan asli batu makam yang selama ini dirahasiakan. Karena ada lapisan batu marmer lain yang menutupi makam tersebut. Menurut tradisi Kristen, lebih tepatnya pengikut Yesus, ketika berlangsung pemakaman Yesus Kristus, tubuhnya dibaringkan di rak batu. Setelah proses penyalipan dirinya oleh prajurit Romawi pada abad ke-1 Masehi sekitar tahun 30 sampai 33 Masehi, beberapa jam sebelum hari Paskah Yahudi dirayakan. Setelah itu, Kristus bangkit setelah kematiannya pada hari ketiga. Kubur tempat diletakkannya jenazahnya terbuka kosong. Sekitar 500 orang dalam satu peristiwa menyaksikan dia hidup kembali setelah kematiannya dengan memperlihatkan tanda-tanda luka bekas penyalipannya. Setelah itu beberapa muridnya melihat Yesus terangkat naik ke langit dan menghilang tertutup awan. Mayat maupun kuburannya yang kedua tidak pernah ditemukan lagi sampai sekarang. Di periode tahun 325 wakil Konstantianus tiba di Yerusalem untuk mencari keberadaan letak makam Yesus.
Mereka meyakini ada di sebuah bangunan kuil yang dibangun oleh Kaisar Romawi Hadria pada tahun 200 tahun sebelumnya. Apakah makam Yesus yang ditemukan ini benar-benar terbukti asli? Awalnya sempat diragukan keasliannya tentang makam Yesus, sebab selama berabad-abad, makam suci ini beberapa kali mengalami kerusakan akibat gempa bumi ataupun invasi perang besar-besaran. Tapi setelah penggalian ini, para ahli arkeologi sangat yakin kalau sudah teruji keasliannya. Frederick Hiebert, arkeologi dari National Geographic, yang ikut berpartisipasi dalam pembongkaran makam Yesus tersebut, mengatakan, ketika para peneliti mendapat izin dari pemerintah Israel untuk membuka segel marmer pertama kalinya, yang diketahui sudah berabad-abad lamanya tidak pernah terjamah oleh tangan manusia. Mereka menemukan lempengan marmer berwarna abu-abu terukir gambar salib yang indah. Hal yang lain paling luar biasa adalah ketika kami menghapus lapisan debu pertama, ternyata masih ada lapisan marmer lainnya dalam kondisi utuh sempurna tanpa mengalami kerusakan sedikit pun. Ini menjadi saksi penting dalam sejarah, khususnya menyangkut keimanan umat Kristen. Lutut kami seketika langsung gemetar, mencoba menebak misteri apa yang bisa kami temukan di balik makam Yesus ini. Saat memasuki kuburan tersebut, terlihat banyak puing-puing kuno, namun kami tidak menemukan sisa artefak ataupun tulang belulang manusia. Hingga penelitian dental records dan analisis DNA tidak perlu dilakukan lagi karena memang sudah terbukti kuburan itu benar-benar kosong, tanpa ada bekas tulang belulang, kulit maupun rambut, dan hasil ini diperkuat lagi dengan kandungan material batu serta analisis bakteri yang hidup dalam tanah makam. Inilah bukti terbaru kalau makam suci yang selalu disakralkan oleh para peziarah setiap hari ini merupakan makam yang sama saat ditemukan oleh Kaisar Romawi Konstantin di sekitar abad keempat. Sekaligus sama dengan hasil dokumentasi para tentara salib di zaman tersebut. Dan untuk pembongkaran makam Yesus yang diklaim asli ini pun, kami juga melibatkan para pemimpin rohaniawan di gereja Yunani. Biarawan Fransiskan serta gereja Ortodoks Armenia sebagai saksi mata. Satu persatu dari mereka masuk ke dalam kuburan Yesus untuk mencari tahu. Dan ketika keluar dari kuburan, wajah mereka tersenyum lebar penuh kemenangan. Ya, tampaknya mereka sangat bahagia kalau ternyata kisah Yesus dalam Alkitab Perjanjian Baru telah teruji benar dan fakta terbaru dari pembongkaran makam Yesus ini, ungkap Frederick Hiebert.